Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-11 hingga 14 dari surah An-Nur, yaitu ayat-ayat yang menerangkan tentang kisah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang juga disebut sebagai Ummul Mukminin, ibu kepada orang-orang beriman, berarti ibu kita. Jadi kisah yang akan kita bahas ini adalah kisah ibu kita. Ibu kita karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu orang-orang beriman adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang fitnah, yaitu tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu anha, yaitu menuduh bahwasanya Aisyah telah melakukan perbuatan yang tercela atau jelasnya adalah zina dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal. Akhirnya tersebarlah berita itu, dan berita itu adalah berita bohong, berita yang dibuat oleh orang-orang munafik, dan bukan satu dua yang menyebarkan berita itu, ramai. Ada yang mengatakan 4 bahkan lebih, menyebar kemana-mana. Tetapi yang paling bersungguh-sungguh dalam menyebarkannya adalah kepala orang-orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian diikuti oleh sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit, Mistah bin Usathah, kemudian ada satu perempuan yang bernama Hamnah binti Jahash. Nah, ini yang disebut di dalam buku-buku tafsir. Tetapi apakah sebatas mereka saja yang menyebarkan? Tidak, meluas, sehingga ada yang mengatakan sampai puluhan orang banyaknya. Karena perkataan usbah, kelompok yang disebutkan di dalam ayat itu antara 10 hingga 40, berarti banyak juga ya. Nah, begitulah berita bohong itu menyebar, dan itu bukan 1 hari 2 hari. Berita bohong itu menyebar sampai 1 bulan lamanya.
Karena dari kejadian berlaku hingga ke ayat turun, ayat yang kita pelajari ini, yang isinya adalah membebaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan orang-orang munafik. Tidak seperti yang mereka tuduhkan. Aisyah itu tidak seperti yang mereka tuduhkan telah melakukan perbuatan yang tercela. Tidak. Ada cerita di sebaliknya, nanti insyaallah kita akan bahas di dalam tafsir. Maka ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah ayat-ayat yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Sayyidah Aisyah dari tuduhan. Maka dengan demikian tinggilah kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, karena tuduhan orang-orang munafik itu tidak ada siapa yang bisa menjelaskannya apakah tuduhan itu benar atau tuduhan itu dusta. Tak ada siapa. Bahkan Nabi sendiri pun tidak bisa menentukan apakah tuduhan itu benar atau tuduhan itu dusta. Maka satu-satunya yang bisa untuk menentukan benar dan salah itu hanyalah yang Maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan diturunkannya ayat ini, maka selesai persoalan, yaitu yang benar benar dan yang salah salah. Yang benar adalah Aisyah, yang salah adalah yang menuduh itu. Nah, sebelum ayat ini ada disebutkan tentang hukum menuduh orang-orang yang baik berzina. Maka orang yang menuduh itu mesti mendatangkan 4 orang saksi. Yang 4 orang saksi itu mesti melihat perbuatan zina itu dilakukan, seperti yang kita sebutkan sebelum ini. Nah, sementara orang yang menuduh itu, yang kita sebutkan nama-namanya tadi itu, tak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Maka dengan turunnya ayat Al-Quran dan mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka akhirnya mereka itu dicambuk. Berapa jumlah cambuk yang dikenakan ke atas mereka? 80 cambuk. Maka mereka yang menuduh itu dicambuk karena mereka tidak punya saksi-saksi. Maka satu di antara dua, yaitu apabila mereka memiliki saksi, mereka selamat. Tapi karena mereka tidak memiliki saksi-saksi untuk membenarkan tuduhan mereka, maka mereka dihukum cambuk. Apalagi sebenarnya tidak ada lagi bermakna saksi. Kalaupun ada saksi, mungkin saksi yang bisa dibayar, umpamanya 4 orang saksi untuk membenarkan tuduhan mereka, tetapi tidak ada lagi makna persaksian itu apabila ayat Al-Quran sudah turun. Nah, tapi memang tidak kita jumpai dalam riwayat bahwasanya mereka itu mampu mendatangkan saksi seperti mana yang dikehendaki. Nah, kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh telah melakukan perbuatan zina, dan sebelum ini ayat berkaitan dengan dilarangnya menuduh tanpa saksi, berarti kita mendapat pelajaran bahwasanya apa yang berlaku pada diri Aisyah radhiyallahu anha bisa juga berlaku pada hari ini, yaitu adanya manusia yang bermudah-mudah untuk menuduh orang lain yang taat, yang beriman, yang menjaga kehormatan, menuduh orang yang baik-baik itu melakukan perbuatan zina, dan itu adalah tuduhan yang keji, dan itu adalah perbuatan yang berat hukumannya. Berat hukumannya yaitu hukumannya adalah hukuman cambuk. Berarti pelajaran bagi kita, jangan bermudah-mudah untuk menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Azab atau siksaan bukan hanya di dunia atau bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia dan di akhirat sekali. Bahkan kita ada menjumpai riwayat dalam
tafsir ketika menerangkan ayat ini, bahwasanya yang menuduh Sayyidah Aisyah itu melakukan perbuatan keji itu, sementara mereka tidak punya bukti, mereka itu dihukum oleh Allah bukan hanya dengan hukum cambuk, tetapi seperti Hasan bin Thabit, matanya menjadi buta dan tangannya menjadi terpotong, jadi jadi kudung, tidak memiliki tangan. Begitu juga Mistah bin Usasah itu buta hingga ke akhir hayat. Jadi berarti betul-betul seperti ayat sebelum ini, yaitu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa mana laknat sebelum ini? Dijauhkan dari rahmat Allah. Mata ini diberi oleh Allah adalah sebagai kasih sayang Allah, sehingga mudah bagi kita untuk melihat apa yang ada di sekitar kita, mudah bagi kita untuk berjalan. Tetapi apabila buta, alangkah sengsaranya berjalan. Nah, demikianlah pelajaran yang sangat berharga dari kisah, karena kisah, apabila Allah menyampaikan kisah melalui Al-Quran yang dibaca terus dibaca, maka ia adalah kisah yang sangat berguna untuk dijadikan pelajaran. Ini sebagai muqaddimah dari 4 ayat yang kita pelajari ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita membahaskan kandungan ayat, terlebih dahulu kita akan membacanya, kemudian menerjemahkan kata per kata supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi 'adzabun 'adzim. Allah berfirman, inna, sesungguhnya, alladzina ja'u, orang-orang yang membawa atau yang menyebarkan bil ifki, berita bohong atau berita dusta, yang dimasukkan adalah tuduhan kepada Sayyidah Aisyah. Usbatun adalah satu golongan, minkum, dari kamu, dari kalangan orang-orang beriman. Tapi sebenarnya kalau memang beriman tak mungkin menuduh. Maka yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik yang menyatakan beriman di mulut, tetapi sebenarnya menyimpan kekufuran di dalam hati. La tahsabuhu, jangan kamu mengira peristiwa, yaitu kejadian tuduhan terhadap Sayyidah Aisyah itu syarran, buruk, lakum, bagi kamu, bal, akan tetapi, huwa, kejadian tuduhan itu, khairul lakum, adalah baik bagimu. Masya Allah, gimana memahaminya itu ya? Kalau kita dituduh oleh orang melakukan perbuatan yang tercela, padahal kita tidak melakukannya, tuduhan itu, fitnah itu, baik atau buruk bagi kita itu? Baik. Kalau baik, mau berlaku seperti itu? Mana ada orang yang mau berlaku fitnah ke atas diri? Tapi apa makna ini? Nanti dalam tafsir kita akan bahas. Likulli imri'in, setiap orang,
dari yang menuduh itu, minhum, dari kalangan mereka yang menuduh, karena ramai jumlahnya, maktasaba, dari apa-apa yang mereka kerjakan, minal ismi, dari dosa yang mereka buat, akan mendapatkan hukuman. Walladzi, dan orang yang tawalla, mengambil kibrahu, bahagian yang besar, minhum, dari kalangan mereka yang menuduh itu, lahu, baginya azabun azim, azab yang besar. Oh, jadi ada rupanya yang memiliki bahagian besar. Yang bahagian besar ini pemimpin yang menuduh itu. Karena tadi disebut kelompok, rupanya kelompok itu ada pemimpinnya. Oh, jadi satu kelompok ada yang memimpin, yang misinya satu, yaitu menyebarkan berita bohong. Buzzer lah ya hari ini ya. Buzzer. Jadi ada ketuanya juga, buzzer itu, geng, kelompok yang merencanakan rencana jahat, kemudian melakukan rencana jahat itu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kita baca dari awal. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita dusta adalah satu golongan darimu. Jangan kamu mengiranya buruk bagimu, akan tetapi ia adalah baik bagimu. Bagi tiap-tiap orang dari mereka yang melakukan tuduhan tersebut mendapatkan hukuman dari dosa yang ia kerjakan. Dan orang-orang yang mengambil bahagian besar dari mereka dalam melakukan tuduhan tersebut, baginya azab yang besar. Kita sambung ayat berikutnya. Laula, mengapa tidak, id, ketika sami'tumuhu, kamu mendengarnya itu mendengar tuduhan, yaitu berita bohong. Dhanna, mengira, al-mu'minun, orang-orang beriman mengira atau menyangka, berprasangka, wal mu'minat, orang-orang beriman yang perempuan, bi anfusihim, terhadap diri mereka, khaira, baik, bersangka baik. Nah, ini kalau kita susun kata-katanya, mengapa ketika kamu mendengarkan tuduhan atau berita bohong itu disebarkan oleh orang-orang munafik itu, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, mengapa tidak bersangka baik terhadap diri mereka? Wa qalu, dan mereka berkata, hadza, ini, ifkun, berita dusta, mubin, yang nyata. Mengapa mereka tak mengatakan itu? Mestinya mereka mengatakan ini berita dusta nih, tak mungkin ini berlaku pada Aisyah, karena Aisyah adalah istri Rasulullah. Pasti istri Rasulullah juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Rasulullah dijaga karena Aisyah memang dikenali sebagai yang sangat menjaga diri. Ayat berikutnya, laula, kalaulah sekiranya mereka, mengapa tidak mereka itu ja'u, membawa, alaihi, atas tuduhan yang mereka lakukan itu, bi arba'ati syuhada, 4 orang saksi. Mengapa mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi kalau mereka menuduh juga? Fa idza lam ya'tu bi syuhada, oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, faulaika, maka mereka itu, indallah, di sisi Allah, hum, mereka itu, al-kadzibun, orang-orang yang berdusta. Jadi ayat ini menyebut mereka yang menuduh itu adalah orang-orang yang berdusta. Apa sebab? Tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah, ayat ini menyebutkan bahwasanya maka mereka tidak akan terlepas dari hukuman cambuk karena mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Walaula, dan sekiranya tidaklah karena fadlullah, karunia Allah, alaikum, ke atasmu, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat, lamassakum, sungguh akan menimpamu, fima afattum, apa-apa yang kamu membicarakannya dengan berlebihan, fihi, di dalamnya, yaitu tentang berita bohong, tuduhan,
kepada Sayyidah Aisyah, azab azim yang besar. Kalau tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu akan mendapatkan azab yang besar disebabkan apa-apa yang kamu bicarakan tentang berita bohong itu. Jadi dari 4 ayat yang kita baca tadi, yang kita fahami dari terjemahannya tadi secara ringkas, dapat kita fahami bahwasanya ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh oleh orang-orang munafik telah melakukan perbuatan yang tercela. Dan tuduhan itu tidak benar, tuduhan yang dibuat-buat oleh orang munafik. Karena apabila benar, tentu mereka mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi. Kemudian apabila difahami melalui kisah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah, karena kisah ini populer sekali, disebutkan di dalam hadis Sahih Imam Bukhari, dalam kitab hadis Sahih Imam Muslim, dan juga di dalam Musnad. Nah, maka kita menjumpai bahwasanya kisah ini adalah merupakan ujian dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mendapat pelajaran, karena rumah tangga kita pun juga mungkin akan diuji. Karena setiap orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian itu bermacam-macam. Ada ujian berkaitan dengan hal rumah tangga. Ini kaitannya dengan hal rumah tangga. Ada ujian berkaitan dengan keuangan, ekonomi, rezeki. Ada pula ujian berkaitan dengan bermacam-macam ujian berkaitan dengan kekuasaan, jabatan, berbagai macam penyakit yang di badan, berbagai macam. Nah, ini pula ujian bukan penyakit, bukan harta. Ini adalah kaitan dengan kehormatan. Sebenarnya yang dikehendaki, yang dituju oleh orang-orang munafik itu sebenarnya adalah Rasulullah, yaitu bagaimana menjatuhkan marwah Rasulullah, bagaimana menjatuhkan kehormatan Rasul, yaitu dengan menjatuhkan kehormatan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tujuan mereka itu tidak tercapai, rencana jahat mereka itu gagal, bahkan mereka yang menanggung akibatnya. Baik, kita mulai kajian. Kita mulai dari ayat yang ke-11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita dusta itu adalah satu golongan darimu. Kata dusta di dalam ayat ini adalah menggunakan kata al-ifkun. Ada perkataan dusta kizbun, kadzib, orang yang berdusta. Ini ifkun, dusta. Apa bedanya dengan dusta menggunakan kata kizbun? Ifkun, dusta yang bersengaja dilakukan oleh pendusta itu. Jadi bersengaja betul membuat dusta itu. Ada orang yang berdusta, yang dustanya itu tidak bersengaja dia buat. Umpamanya dia mendengar ada berita itu berita dusta, kemudian dia sampaikan pula. Maka dia ini tidak bersengaja berdusta, yaitu dia dengar berita dusta, kemudian dia sampaikan, maka dia pula berdusta. Nah, tapi kalau ifkun memang bersengaja betul membuat dusta tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kejadian ini adalah pada waktu Rasulullah pulang dari perang Bani Mustalik, yaitu sudah usai pulang jalan ke Madinah. Ini berlaku pada tahun 6 Hijriah. Dalam perjalanan biasa berhenti di tempat-tempat perhentian untuk beristirahat. Nah, yang ikut berperang bersama Rasul, yang ikut serta dalam perang tersebut adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan biasa apabila Rasulullah membawa istri untuk pergi, maka Rasulullah akan melakukan undian di antara istri siapa yang akan dibawa. Maka yang keluar adalah nama Aisyah, maka Aisyah lah yang dibawa. Nah, sepulangnya dari perang itu,
Aisyah diletakkan di dalam keranda atau tandu dan dibawa oleh manusia atau diletakkan di atas unta. Diletakkan di atas unta. Nah, ketika pulang itu beristirahat di satu tempat, Aisyah turun dari tandunya untuk pergi buang hajat. Nah, biasalah pergi buang hajat. Kemudian setelah itu kembali lagi ke tandunya itu. Tapi ketika sampai di tandunya, dia mengusap dadanya, dan ketika itu menyadari bahwasanya kalungnya telah hilang, putus, hilang. Maka ia kembali lagi ke tempat buang hajatnya itu untuk mencari kalungnya itu. Dan rupanya lama mencari-carinya, barulah berjumpa. Karena lama mencarinya baru berjumpa, maka terlambatlah ia untuk segera kembali ke tandunya itu. Rupanya rombongan itu sudah pergi, maka tinggallah dia sendiri. Nah, ketika Aisyah tinggal sendiri, itu tidak disadari oleh rombongan. Apa sebab? Sebab Sayyidah Aisyah ini badannya kecil, kurus, maka tidak begitu berat. Maka para sahabat yang diberi tanggung jawab untuk membawa itu tidak menyadari bahwasanya Aisyah itu belum lagi masuk ke dalam tandu. Nah, mereka menyangka sudah berada dalam. Nah, akhirnya Sayyidah Aisyah ini tertinggal. Kemudian Sayyidah Aisyah ini berusaha untuk mengejar rombongan, tetapi tidak menjumpai. Akhirnya kembali lagi ke tempat ia tinggal awal itu, dengan harapan nanti ada yang menyadarinya tertinggal, maka akan mudah untuk mendapatinya kembali. Nah, begitulah keadaan kisahnya itu. Nah, kemudian kafilah tetap terus berjalan di hadapan, tidak menyadari Sayyidah Aisyah tertinggal. Namun ada sahabat Nabi, Safwan bin Mu'attal, dan juga ada satu lagi sahabat Nabi yang memang ditugaskan di akhir rombongan. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada musuh yang mengikut dari belakang, karena itu berbahaya untuk keamanan tentera. Kemudian juga memastikan kalau ada yang tercicir, yang tertinggal, maka sahabat yang ditugaskan di belakang inilah yang akan menyelesaikannya. Apa-apa persoalan yang berkaitan dengan keamanan rombongan. Rupanya sampai ke malam hari. Jadi sampai ke malam hari, kemudian sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal ini melihat ini ada seperti hitam kelam, gelap di malam hari itu. Kemudian rupanya menjumpai bahwasanya yang terlihat itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Safwan terkejut sehingga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bermakna ini musibah ini, karena ini adalah istri Nabi. Nah, karena Safwan ini menyebut inna lillah, perkataan istirja, maka Aisyah terkejut, terbangun, kemudian menutup mukanya, karena pada masa itu sudah turun ayat hijab, yaitu untuk menutup aurat. Karena Safwan mengetahui itu adalah Aisyah istri Rasulullah, maka segera dipersilahkan untuk naik ke atas unta. Aisyah di atas unta, kemudian Safwan itu menarik tali unta itu di bawah. Nah, sehingga sampailah ke satu tempat namanya Nahrul Zahirah. Nah, di tempat itu bertemulah kembali dengan rombongan. Dan di antara rombongan itu ada orang-orang munafik, yaitu Safwan bin Mu'attal, dan mereka melihat. Maka dalam riwayat ada yang mengatakan, siapa ini yang di atas ini? Jadi Safwan itu untuk memastikan kepada yang lainnya, maka dijawab itu adalah Aisyah. Siapa ini yang membawa tali ini? Ini itu adalah Safwan bin Mu'attal. Dari malam hari sampai ke pagi. Kata Abdullah bin
Ubay, pemimpin orang munafik. Pasti ini kalau sudah berlaku seperti ini, yaitu Aisyah tak akan selamat dari Sofwan, Sofwan tidak akan selamat dari Aisyah. Itu perkataan dia. Maka tersebarlah tuduhan sedemikian rupa. Mereka semestinya memahami bahwasanya Sofwan itu adalah sahabat yang sangat dipercayai, bertanggung jawab. Kemudian Aisyah itu adalah istri Rasulullah yang tidak pernah didapati melakukan perbuatan yang tercela. Mestinya menjaga kehormatan. Nah, nanti di bahasa ayat, mestinya mereka berprasangka baik kalau memang mereka beriman kepada Allah. Tapi dasar munafik kan tak ada persangkaan baik. Pasti mencari celah bagaimana orang yang baik itu dituduh. Karena dengan demikian ia dapat apa yang ia inginkan. Itu adalah misi orang munafik sepanjang masa hingga ke hari ini. Nah, jadi yang dimaksudkan berita dusta itu adalah tidak seperti yang dituduhkan oleh orang munafik itu yang berlaku. Karena sebenarnya yang berlaku itu adalah Aisyah tertinggal kemudian dibawa oleh sahabat Nabi Sofwan bin Atal untuk menyelamatkan Aisyah itu. Kalau tidak, tinggal dia sendiri, gimana dia mau kembali? Nah, itulah dia. Lain yang disampaikan oleh orang munafik, lain pula yang sebenarnya terjadi. Itulah yang disebut dengan dusta. Karena dusta itu lain yang disebutkan di mulut, lain kenyataan yang sebenarnya. Berbeda antara yang disebut di mulut dengan yang berlaku sebenarnya, itu adalah dusta. Nah, kata ifkun, ulama tafsir menjelaskannya lagi, adalah dusta yang bersengaja dilakukan. Nah, berarti orang munafik itu memang betul-betul bersengaja menggunakan celah mereka melihat Aisyah bersama Sofwan itu untuk menjatuhkan marwah Nabi. Sebagaimana kita tahu, siapa itu Sofwan bin Mu'attal itu? Siapa itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu? Pimpinan orang munafik itu. Dari kalangan suku Khazraj, orang tempatan kota Madinah. Itu pimpinan utama dari kaum Khazraj. Ya. Berharap ia menjadi pemimpin di kota Madinah. Sudah dibuatkan satu mahkota untuk dipakaikan kepadanya, untuk ditabalkan dia sebagai pemimpin kota Madinah. Itu keinginan dia. Dan sudah disiapkan upacaranya, penabalan itu. Tapi rupanya tak jadi, disebabkan karena Rasulullah sampai di kota Madinah dan Rasulullah menjadi pemimpin di kota Madinah. Berarti sakit hati tak kira-kira dia? Itulah sebabnya Abdullah bin Ubay itu karena sakit hatinya, maka dia membuat tuduhan. Maka karena dia melihat kekuatan Rasulullah itu tidak bisa dikalahkan, maka untuk mendapatkan kepentingan juga, maka menjadi munafik. Nah, munafik itu kan untuk mendapatkan kepentingan. Kalau tidak, terpinggir nanti, tidak mendapatkan kepentingan. Maka orang munafik adalah orang yang berpura-pura beriman untuk mendapatkan kepentingan, kepentingan duniawi. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong atau membuat atau membawa berita bohong itu usbah minkum, usbah satu golongan. Kata usbah ini dia berbeda dengan kata firqah atau ta'ifah atau jamaah. Meskipun diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama jamaah, tapi kata usbah ini adalah kelompok yang kelompok itu menyatu dalam satu tujuan dan dipimpin oleh seorang kepala. Jadi macam geng juga lah dia jadinya ini. Jadi diarahkan oleh kepalanya itu. Bermakna antara satu dengan yang lain tersusun rapi di dalam menjalankan misi. Jadi kata usbah ini bukan satu-satu berinisiatif sendiri-sendiri menyebarkan berita bohong, enggak. Tapi mereka ini menjadi satu tim. Jadi satgas juga dia. Ada satuannya ya, yang menjalankan tugas untuk menyebarkan berita bohong. Yang jumlah mereka itu
ramai juga. Yang disebutkan dalam tafsir itu ada 4 orang seperti yang kita sebutkan tadi nama-namanya. Usbatum minkum. Minkum, karena disebut minkum, darimu, bermakna adalah dari kalangan orang-orang beriman juga. Kalau dari kalangan orang-orang kafir itu mudah menghadapinya, tapi kalau dari kalangan orang-orang beriman juga itu susah untuk menghadapinya. Yaitu mereka ini dikatakan musuh, tak nyata sebagai musuh, karena sama-sama sholat, sama-sama di masjid, sama-sama ikut pengajian, sama-sama berzikir menyebut nama Allah. Dikatakan musuh, mereka bersama-sama. Tapi dikatakan pula sebagai saudara dalam agama, mereka pula menuduh tanpa bukti, tanpa saksi. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu mengira kejadian berita bohong itu adalah buruk bagimu. Bal huwa khairul lakum, akan tetapi ia adalah baik bagimu. Ulama tafsir menjelaskan perkataan ini adalah sebagai hiburan bagi Rasulullah, bagi Aisyah, bahwasanya seburuk apapun dalam pandangan kita musibah yang kita derita itu, tetaplah juga berbaik sangka kepada Allah. Pasti di sebalik musibah itu ada hikmahnya, dan hikmah itulah yang disebut dengan kebaikan. Memang berat difitnah, mana kita mau difitnah? Maka kalau kita tak mau berarti buruk. Tapi berlaku juga fitnah itu, maka pasti ada hikmah di sebaliknya. Hikmahnya adalah seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu untuk meninggikan kedudukan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena mendapat pembebasan tuduhan itu bukan dari manusia, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggi sekali. Artinya Allah tidak membiarkan Aisyah dituduh tanpa pembelaan. Allah tak sudi membiarkan Sayyidah Aisyah itu dituduh tanpa ada yang menyelamatkannya. Allah menyelamatkannya dari tuduhan tersebut. Langsung turun ayat Al-Quran, bukan 1-2 ayat, 10 ayat. Nah, mulai dari ayat yang ke-11 sampai nanti ayat yang ke-20. Nah, ini yang disebutkan oleh ulama tafsir. Karena 10 ayat, panjang juga itu 10 ayat. Dan ayat Al-Quran adalah ayat yang senantiasa dibaca, diulang, dihafal, dikaji oleh kaum muslimin sepanjang masa sampai hari kiamat. Bermakna akan abadilah kisah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi akan tetap terus disebut. Bahkan siapa yang membaca kisah ini dari Al-Quran, dia mendapat pahala. Karena membaca 1 huruf berapa pahalanya? 10. Jadi membaca kisah ini mendapat pahala terulang hingga ke akhir zaman. Apalagi kebaikannya? Banyak ulama menyebutkan kebaikannya lagi adalah dapat dengan kisah ini menentukan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik. Dengan kejadian tersebut, nampak yang munafik. Siapa yang betul-betul kuat keimanan, siapa yang lemah keimanan. Yang lemah keimanan yang dapat dipengaruhi oleh fitnah orang-orang munafik. Siapa mereka itu? Yang terpengaruh itu ya seperti Mistah bin Utsatha. Mistah itu bukan sembarang orang. Mistah itu pernah ikut perang Badar. Kalau yang Hamnah itu, Hamnah binti Jahash itu adalah saudara perempuan Zainab binti Jahash. Siapa Zainab binti Jahash? Istri Rasulullah, saudara perempuan istri Rasul. Bukan orang jauh itu, orang dekat. Itu yang menuduh Aisyah. Tetapi yang saudara perempuannya itu Zainab bintu Jahash, istri Rasulullah, ketika ditanya, bagaimana pandanganmu wahai Zainab bintu Jahash, istri Rasulullah juga, tentang tuduhan mereka yang menuduh Aisyah telah melakukan perbuatan tercela? Apa kata Zainab? Saya tidak mendapati kecuali baik saja dari Aisyah itu.
Itu pendapat Zainab. Tapi pendapat saudara perempuannya enggak. Jadi ini adalah namanya penyaringan namanya, disaring. Dengan kejadian ini tersaringlah mana yang beriman yang sejati, benar-benar beriman, mana yang imannya lemah sehingga dapat terpedaya oleh berita bohong yang dibawa oleh orang-orang munafik. Maka di sini ini kita dapat pelajaran ya. Tambahkan terus keimanan sehingga kita tidak berhasil diperdaya oleh orang-orang munafik. Orang munafik ini pandai dia membangun opini publik. Pandai dia. Dia punya halaman web sendiri. Dia punya halaman YouTube, channel YouTube sendiri. Dia punya koran sendiri. Dia punya akademisi, profesor doktor itu ada juga. Dia buzzer sendiri dari kalangan macam-macam orang. Semua dikumpulkan menjadi usbah. Ada kepalanya, ada pimpinannya, dan siang malam mereka berpikir bagaimana mendapat celah untuk mendatangkan mudarat kepada kaum muslimin, kepada orang-orang beriman. Jadi ada kebaikannya, ada, yaitu berlaku penyaringan dari kalangan orang-orang beriman. Kemudian ada lagi kebaikannya, yaitu tidak ada satu perkara umat yang pokok, yang penting, yang mesti dijaga seperti marwah dan kehormatan, melainkan Allah Subhanahu wa taala memastikannya tetap terpelihara. Jadi Allah tidak membiarkan orang-orang yang memiliki kehormatan itu dijatuhkan kehormatannya. Allah menjaga orang-orang yang memiliki kehormatan dari kalangan orang-orang yang penting atau simpul utama dari umat ini. Allah akan menjaga mereka, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjaga orang-orang yang terdepan di dalam menjaga agama ini. Pasti mereka itu tidak luput dari serangan orang-orang munafik. Pasti. Orang munafik itu pandai sekali dengan berbagai macam isu mereka bisa buat untuk menjatuhkan. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, dan bagi tiap-tiap seorang yang melakukan penyebaran berita dusta itu mendapatkan hukuman sesuai dengan dosa yang mereka miliki itu. Mereka melakukan kesalahan, mereka dapat dosa. Berapa banyak dosa yang mereka miliki, sebanyak itu pula hukuman yang akan mereka terima. Itu tanda keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi tiap-tiap orang dari mereka yang melakukan, menyebarkan, membuat berita bohong itu, membuat itu maktasaba. Kata iktasaba di sini menarik untuk kita fahami, yaitu beda dengan kata kasaba. Kalau kasaba itu melakukan perbuatan biasa, tapi kalau iktasaba melakukan perbuatan dengan emosional. Jadi kata ada infial. Iktisab maknanya iftial, yaitu orang munafik itu ketika dia menyebarkan berita bohong, dia menyebarkan berita bohong dengan emosional. Dengan apa itu? Emosional itu. Dengan bergelora, dengan bersemangat. Nah, bukan biasa-biasa, enggak. Apa sebab mereka bersemangat? Sebab mereka ingin mencapai tujuan, yaitu bagaimana menjatuhkan kehormatan orang-orang yang mulia. Nah, sebanyak mana mereka bersemangat dalam menyebarkan berita dusta, sebanyak itu pula siksa yang akan mereka terima. Siapa yang paling banyak mengambil bahagian dalam menyebarkan berita dusta? Disebutkan di ujung ayat, walladzi tawalla kibrahu minhum, dan orang yang mengambil bahagian besar dari menyebarkan berita dusta itu lahu azabun azim, baginya azab yang besar. Yang dimasukkan itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul.
Abdullah bin Ubay. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Ayat berikutnya, mengapa mereka tidak, ini sebenarnya ayat menerangkan sepatutnya orang-orang beriman itu bersikap seperti yang dalam ayat ini, yaitu ketika mereka mendengarkan ada berita dusta, maka semestinya mereka meminta bukti, mana saksi. Kemudian apabila yang dituduh itu adalah saudara mereka yang beriman, apalagi yang dituduh itu adalah ibu mereka sendiri, ibu orang-orang beriman, istri Rasulullah, semestinya mereka tidak cepat-cepat percaya kepada berita yang tersebar itu. Mestinya mereka berbaik sangka karena tidak pernah mendapati Aisyah itu melakukan perbuatan yang tercela. Maka semestinya mereka tidak percaya. Jangan percaya, jangan berburuk sangka. Ini maksud ayat ini. Jadi ayat berikutnya ini adalah petunjuk dari Allah bagaimana semestinya kalau kita mendengar berita yang kita tidak bisa memastikannya berita itu benar atau salah. Maka kita mesti berbaik sangka. Mengapa tidak ketika kamu mendengarkan tentang berita dusta itu, orang-orang beriman, yang dimaksud kamu sini adalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Mengapa laki-laki perempuan disebut? Mengapa tidak disebut orang-orang beriman? Karena kalau disebut al-mu'minun termasuk al-mu'minat sekali. Tapi mengapa pula diulang al-mu'minun wal mu'minat? Karena dalam kejadian yang berlaku pada masa dahulu itu, yang melakukannya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang kita sebutkan tadi, yang laki-laki Abdullah bin Ubay, kemudian Hasan bin Thabit, kemudian Mistah bin Utsatha, kemudian yang perempuan Hamnah binti Jahash. Jadi rupanya yang melakukan penyebaran berita itu rupanya laki-laki ada, perempuan pun ada. Jadi kemungkinan yang akan melakukan perbuatan menuduh itu bukan hanya laki-laki saja, tetapi juga perempuan sama. Karena kedua-dua laki-laki dan perempuan berpeluang untuk ikut serta menuduh juga, maka disebut di sini al-mu'minun wal mu'minat. Kalaulah orang-orang beriman laki-laki dan perempuan itu ketika mereka mendengarkan ada berita dusta yang disebarluaskan, maka mengapa mereka tidak berbaik sangka bi anfusihim, terhadap diri mereka? Bukan mestinya ya berbaik sangka kepada orang lain, tapi mengapa berburuk sangka kepada diri mereka? Nah, ulama tafsir menyebutkan orang beriman itu adalah sebagai satu kesatuan. Nah, satu kesatuan seperti tubuh. Maka sebenarnya ketika kita menyangka orang lain yang beriman, sebenarnya sama seperti kita menyangka diri kita sendiri. Nah, jadi apabila kita sesama beriman, maka lihat kita ini adalah sebagai satu kesatuan. Menuduh orang lain, orang lain beriman sebenarnya sama dengan menuduh diri kita sendiri. Kalau kita tak mau kita dituduh, maka jangan semestinya menuduh orang lain. Wa qalu hadza ifkum mubin. Kalaulah mereka itu mau mengatakan perkataan ini adalah dusta yang nyata, mestinya itulah perkataan yang sebaiknya kalau mereka mendengar kabar yang ditujukan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena Sayyidah Aisyah ini bukan sembarang orang, seperti kita sebutkan tadi, istri Rasulullah, ibu kepada orang-orang beriman. Nah, ayat ini digunakan pula oleh kelompok pada hari ini yang mereka menyebut juga sebagai kaum muslimin, yaitu Syiah. Mereka menyebut bahwasanya ini dia Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mereka sudah tidak suka kepada Aisyah, maka ayat ini mereka gunakan sama seperti digunakan oleh orang-orang munafik terdahulu.
Maka sikap kita bagaimana? Oh tidak, ini sudah ada jelas ayatnya ini, karena sudah ada pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala, pembebasan Aisyah dari tuduhan. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Mengapa mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi? Kan sudah ada hukum kalau menuduh orang lain berzina mesti mendatangkan 4 orang saksi. Mestinya mereka bukan dengan menuduh-nuduh, tetapi dengan mendatangkan 4 orang saksi. Fa idza lam ya'tu bisyuhada, oleh karena mereka tidak mendatangkan para saksi, faulaika indallahi humul kadzibun, indallahi humul kadzibun, maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang berdusta. Maka hukuman ke atas mereka itu adalah dihukum cambuk 80 kali karena mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Keempat-empatnya, ulama tafsir menyebutkan ya keempat-empatnya, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ada juga sebagian ulama tafsir menyebutkan Abdullah bin Ubay tidak. Apa sebab? Sebab Abdullah bin Ubay tidak mengaku. Wah, itu dia tidak mengakui dia telah menuduh. Nah, sementara yang lain mengakui. Apa sebab? Sebab takut kepada siksaan nanti di hari akhirat. Maka Abdullah bin Ubay dalam sebahagian pendapat ulama tafsir tidak dikenakan hukuman hudud, yaitu hukuman cambuk. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah, dan kalau tidaklah karena karunia Allah ke atasmu dan juga rahmatnya di dunia dan di akhirat, karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ada di antara mereka itu yang diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penangguhan, tidak dikenakan azab siksaan, yaitu menanti dari mereka taubat, memohon ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuni mereka, maka terlepaslah mereka dari siksa dunia dan siksa akhirat. Fima afattum fihi azabun azim, andaikan tidaklah karena karunia dan rahmat Allah, niscaya mereka mendapatkan azab yang besar di dunia dan di akhirat. Tapi karena karunia dan rahmat Allah, jadi orang yang kena hukuman cambuk itu dapat karunia dan rahmat Allah juga? Ya, karena dengan menjalani hukuman siksaan di dunia itu bermakna terlepaslah mereka dari siksaan nanti di hari akhirat. Karena kalau disuruh memilih, orang beriman disuruh memilih, yaitu memilih siksa di dunia atau siksa di akhirat. Memanglah kita tak mau disiksa di dunia dan di akhirat, tapi kalau disuruh memilih, tidak mengapalah menjalani siksaan di dunia, asalkan tidak menjalani siksaan itu di akhirat. Karena kalau siksaan di dunia dijalani, sifatnya sementara, sampai masanya habis sudah kita menjalaninya. Tetapi kalau siksaan di akhirat, itu menjalaninya selama-lamanya, tak ada kesudahannya. Nah, inilah dia 4 ayat, dan nanti insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, masih dalam kisah yang sama, tetapi dengan penjelasan yang lebih panjang dan lebih banyak lagi, sehingga nanti kita akan mendapatkan kisah ini sebagai satu kesatuan yang utuh, yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran pula bagi kita ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang mendapatkan kisah yang dialami oleh Aisyah itu dalam hidupnya pula, atau paling tidak sedikit sebahagian dari kisah yang berlaku itu berlaku pula ke atas dirinya, sehingga mudah bagi kita untuk menjalaninya, karena kita sudah mendapat pelajaran dari kisah yang kita bahas ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.